Halo, assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sharing dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana kita bisa mengaktifkan track change di dalam MS Word. Khususnya ini untuk Bapak Ibu dosen yang sedang mengkoreksi atau mereview dari bimbingan skripsi mahasiswanya, atau dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin mendapatkan koreksi dari dosennya. Nah, dalam MS Word ini sangat memungkinkan kita, meskipun dalam posisi daring seperti ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas dari MS Word ini untuk men-track atau melacak koreksi-koreksi yang sudah dilakukan oleh dosen atau mungkin perbaikan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, aplikasinya itu bisa dilihat langsung atau bisa digunakan langsung jika kita menggunakan Microsoft Word. Nah, yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word 2016. Baik teman-teman, saya langsung saja. Misalnya saya memiliki satu paragraf ini, anggap saja satu paragraf ini akan kita koreksi. Misalnya ini kita posisikan seorang dosen menerima hasil atau menerima laporan dari mahasiswa dan ingin mengkoreksi, misalnya mengkoreksi paragraf ini mana yang salah, mana yang perlu dibetulkan. Oke, saya coba misalnya dalam dalam kalimat yang pertama, misalnya ini penelitian ini bertujuan, ini misalnya dianggap salah atau mungkin harus diperbaiki, atau mungkin dosen ingin memperbaiki kalimatnya, maka ini bisa langsung kita sarankan untuk di delete. Nah, kita langsung saja masuk ke review. Nah, kemudian di dalam review ini ada fasilitas tracking. Nah, fasilitas tracking ini. Nah, fasilitas tracking ini perlu kita aktifkan. Jadi kita aktifkan begini caranya. Klik. Nah, kemudian track change kita klik. Nah, kita pastikan posisinya seperti ini, artinya ini proses men-track atau proses merevisi ataupun melakukan pengubahan terhadap dokumen ini akan direkam. Nah, kalau sudah, maka kita melakukan aktivitas merekam. Nah, sebelum melakukan aktivitas merevisi tadi. Nah, sebelumnya mungkin kita ingin melakukan proses untuk edit mungkin autornya, atau mungkin kita ingin edit pewarnaan, kalau diubah itu nanti warnanya jadi apa. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya di sini di option ini. Jadi masuk ke tracking, ini ada di pojok bawah, ini ada tanda seperti ini, kita klik saja begini. Nah, ini adalah settingan. Jadi settingan kita bisa melakukan setting, misalnya kita ingin mengubah username. Nah, username-nya kita ubah, misalnya diubah siapa, dari sini saya ubah misalnya Marisa menjadi Fitri, misalnya begitu. Maka nanti ketika kita melakukan tracking, yang akan terekam adalah nama username yang sudah kita ubah tadi. Nah, seperti kalau sudah, kita bisa oke, begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mengubah pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini misalnya pewarnaan defaultnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ingin kita ubah, nah teman-teman tinggal mengubah warna-warna yang ada di sini. Nah, warna-warna ini nanti akan mempengaruhi dari warna yang yang akan disetting ketika kita melakukan proses edit terhadap dokumen. Oke, kita anggap selesai untuk proses settingnya, kemudian kita klik OK kalau sudah. Kalau tidak jadi berarti kita cancel. Oke, kita misalnya mengikuti default saja ya. Nah, kalau sudah tracking tadi sudah posisi aktif begini, nah kita bisa langsung melakukan proses review atau mungkin revisi atau edit atau delete dan seterusnya. Oke, pertama misalnya kita ingin menghapus ini. Jadi kita sebagai dosen menganggap kalimat ini terbalik. Nah, ini kita bisa del langsung saja di blok begini, kemudian del ya, kita tekan del begitu. Nah, kalau kita tekan del begini,
Nah, ini seakan-akan tidak ada perubahan. Nah, kalau kita cek di sini, kalau kita cek di show markup atau mungkin kita cek di review, nah di sini ada sebuah informasi bahwa kalimat ini adalah di delete. Nah, namun di sini nanti di dokumennya ketika nanti kita simpan nanti tetap akan terlihat. Oke, sekarang kalau kita ingin aktifkan, kita aktifkan saja seperti ini. Kalau misalnya kita ingin hilangkan, ya kita del saja seperti ini. Nah, nanti di sini, misalnya yang kedua kita ingin menyisipkan. Jadi tadi kalimat penelitian ini bertujuan, misalnya kita sarankan menjadi kalimat misalnya begini. Tujuan penelitian ini adalah, misalnya begitu. Nah, ini adalah kalimat yang kita insertkan. Nah, kalau kita lihat di tracking tadi di review pen, nah di sini ada informasi bahwa kalimat tersebut kita insertkan, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kita menginginkan salah satu kalimat atau salah satu kata yang di sini kalimat asing atau kata asing ini kita jadikan italik. Nah, kita bisa langsung menyarankan atau kita mengubahnya menjadi italik, maka di sini langsung saja kita kontrol I seperti ini. Gitu. Nah, ini otomatis apa yang sudah kita lakukan ini, perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan ini itu akan muncul semua di informasi ya. Ini coba saya hilangkan begini ya. Nah, ini kan ada tanda merah seperti ini ya. Nah, tanda merah seperti ini kalau kita telusuri, nah ini kan ada informasi apa, keterangannya apa, diubah apa gitu ya. Kemudian begitu juga yang lainnya, misalnya ini juga ada informasi kita melakukan perubahan apa begitu. Nah, ini kalau kita dekati, nah di sini ada penjelasan bahwa ini penelitian deleted gitu ya. Ini di atas kalimat yang kita ubah ini deleted, kemudian ini juga kalau kita dekati juga insert, nah seperti itu. Nah, begitu juga kalau untuk yang kita perlakukan dicetak italik tadi, ada penjelasan begini, font italik dan seterusnya. Nah, begitu juga seterusnya begitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan, entah itu menghapus ataupun menginsert ataupun misalnya kita ingin melakukan saran ya, kita akan memberi saran misalnya di sini. Di sini ada penjelasan silaturahmi. Nah, kita menyarankan silaturahmi ini sebaiknya diberikan penjelasan tambahan. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Langsung saja kita blok begini, kemudian new comment seperti ini. Misalnya kalimat ini tolong diperjelas misalnya. Nah, oke, seperti itu misalnya. Oke, jadi kalau kita cek ya, kita cek lagi di track caranya melihat di review ya. Nah, ini ada 4 suggestion. Jadi 4 suggestion dari dosen pembimbing terhadap paragraf ini. Nah, oke, ini sekarang kita simpan. Nah, kita simpan. Setelah itu kita coba tutup dokumen ini atau kita anggap dokumen ini sudah diterima oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita posisikan kita sebagai mahasiswa. Nah, supaya berbeda, ini saya buat nama lain ya. Nah, ini saya buat nama lain dengan nama misalnya tes 2. Nah, ini saya buat tes 2 ya. Oke. Oke, nah ini jadi ini posisinya adalah seorang mahasiswa yang melihat hasil koreksi dari dosennya. Nah, sekarang namanya sudah diganti oleh mahasiswa tersebut menjadi tes 2. Nah, yang tampak di mahasiswa seperti ini ya kan. Nah, sekarang mahasiswa ingin menyetujui misalnya yang koreksi yang pertama. Nah, ini dipastikan dulu trackingnya ini kan ya. Trackingnya sudah aktif. Kemudian di sini penelitian ini bertujuan ini di delete atau ini supaya mudah kita aktifkan saja ya. Untuk review pen-nya, untuk review pen-nya kita aktifkan. Nah, penelitian ini bertujuan ini kan di delete. Nah, kalau kita menyetujui dari koreksi ini, maka kita accept. Nah, seperti ini, maka dia akan hilang. Nah, ini tinggal 3. Kemudian kalau misalnya
tujuan penelitian ini, misalnya ini insert atau suggestion yang diberikan oleh dosen pembimbing tadi ya, seorang mahasiswa tadi menyetujui, maka kita klik accept lagi. Nah, ini artinya sudah dikoreksi lah, ini sudah disetujui kedua belah pihak. Nah, kemudian font italic ini yang diubah oleh dosen juga akan disetujui oleh mahasiswa, maka mahasiswa klik accept. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir ini silaturahmi, ini kan diberikan komen, jadi kalimat ini tolong diperjelas. Misalnya ini sudah diperjelas, misalnya ini mahasiswa ingin memperjelas, setelah ini misalnya diberikan seperti ini, tanda garis miring, misalnya diperjelas dengan gathering, misalnya gitu ya. Nah, gathering. Setelah itu kalau dirasa sudah, kita bisa langsung melakukan accept lagi terhadap silaturahmi ini dan resolve. Nah, oke, kalau sudah kita bisa juga melakukan proses accept dari yang sudah kita ubah tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita accept lagi, dan boleh juga kita delete seperti ini karena sudah kita ubah. Nah, seperti ini. Artinya ini selesai. Nah, kalau sudah selesai, nah ini kita simpan. Nah, sekarang kalau dirasa kita ingin mengkoreksi kembali, kira-kira mana yang belum direview, atau kita ingin membandingkan dokumen sebelumnya dengan dokumen yang sudah kita revisi, kita bisa melakukan proses compare di sini. Nah, di sini ada proses compare. Ini saya tutup dulu ya. Nah, proses compare, kemudian klik compare. Nah, sebelah kiri ini adalah dokumen yang dari dosen tadi, jadi dokumen originalnya tadi, dan yang sebelah kanan adalah dokumen yang sudah direvisi oleh mahasiswa. Nah, kita bisa klik ya, kita bisa browse. Teks 1 ini adalah dokumen original yang dari koreksian dosen tadi, kemudian yang ini adalah yang sudah direvisi oleh mahasiswa. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini kita klik yes. Nah, kalau sudah, nah kita bisa melakukan ini ya, melihat untuk comparing ini kita melihat show both of document. Nah, gini ya, show both of document. Nah, maka di sini langsung diberikan perbandingan ya, comparison-nya. Yang ini, yang atas ini adalah yang original dari dokumen yang belum, artinya dokumen awal ya, sedangkan yang bawah adalah dokumen yang sudah direvisi. Nah, memang kadang ada missing misalnya ini tadi sudah diperbaiki tapi ini masih ada merahnya. Nah, bagaimana memperbaikinya? Nah, sebelah kiri ini ada fasilitas untuk kita bisa mengubahnya. Jadi memperbaiki atau menambahkan revisian yang tadi mungkin terselip belum sempat direvisi, atau mungkin kita salah menekan tombol, atau mungkin salah dalam mengkoreksi. Nah, kita bisa melihat di sini, misalnya ini berarti yang silaturahmi tadi belum dianggap selesai dikoreksi. Jadi di sini kita bisa kita revisi ulang ya, kita review ulang, misalnya ini kita delete, misalnya delete artinya ini sudah disetujui. Kemudian gathering ini juga misalnya kita accept. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini artinya dokumen itu sudah selesai untuk proses review, tracking di mana kita sebagai mahasiswa menanggapi koreksian dari dosen tersebut sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita tinggal menyesuaikan, jadi menyimpannya. Jadi ini comparison-nya ini boleh disimpan, tapi boleh tidak. Misalnya ini kita ingin menyimpan ya hasil comparison-nya di dalam file lain, kita boleh simpan seperti ini. Berarti kita simpan, misalnya kita simpan dalam file test3 misalnya. File test3. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil comparison-nya. Nah, kalau kita buka hasil dari test3 tadi,
Nah, seperti ini. Nah, ini adalah comparison. Jadi kalau ini saya hilangkan, misalnya saya show source dokumen ini saya buat seperti ini, saya hide seperti ini, kemudian ini juga saya hapus. Nah, ini adalah hasil terakhir dari proses koreksi tadi setelah kita bandingkan. Nah, sebenarnya ini opsional saja. Kalau kita merasa yakin bahwa dokumen itu sudah selesai, artinya sudah selesai kita lakukan proses review, ya tidak perlu kita melakukan comparison. Tapi kalau kita tidak yakin, ya berarti kita perlu melakukan comparison. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.